Kalau kata cewek angle gue kanan. Keren gitu. angle gua ini Apa? Ayo. Guardian angle gua. Dia emang peneliti humor di Indonesia, bikinlah gabung sama Mas Panji, bikin buku pecahan, habis itu disaripatin jadi kurikulum. Jauhi itu, Mak, mamanya gimana, Mak? Gitu. Si dokternya diem aja gini. Si anak nanya lagi, Mak, ya mamanya tinggalin lagi, Mak. Selamat datang di LWS Podcast. Lu orang siapa? Kita juga nanya. Ayo banget. Nama gue Mario Frederico. Biasanya dipanggil Mario atau Marfred. Kalau lagi kesel, suka dipanggil Kampret. Kalau nama gue Chandra, biasa gue dipanggil Cakwe karena gue sering makan odading. Tapi bukan odading, Mang Oleh. Nah, kita kedatangan tamu spesial kita. Oh, yeay. Boleh Siapa? Gua kenalan. Oke, kenalin semuanya, lu orang siapa? Kenalin, gua Abi, gua Wakasek Kurikulum di Sekolah Pecahkan. Dan hari ini sebenarnya gua senang sekaligus gemeter ya. Karena baru kali ini gua diapit dua orang keker Cina. Diapit Cina keker dua, gede banget nih. Tapi dua orang ini akan membuat show judulnya orang siapa juga ya? Ya. Oke. Terima Hari kasih. ini kita akan tanya jawab aja, santai-santai, ngobrol santai. Apa ini? Oke. Apa ini? Mulai dari pertanyaan pertama, Ko Chandra. Tapi saya mau tanya, kenapa Bang Abi mau jadi wali kepala sekolah? Wali kepala Iya, sekolah, benar. ya benar. Bukan, Wakasek. Wakasek. Ya. Asek singkatan dari? Ayo. Wah, wakil. Kak. Ke dong, waka, Iya, Kak. kepala. Ya. Sek. Jorang sih. Sekolah, benar. Gak berani dia guys. Gak berani. Oh, berarti dia yang salah tadi ya? Bukan wali. Jadi Bukan wali, wakil. wakil, iya. Iya. Wakil kepala sekolah kurikulum. Ya. Kenapa tuh mau ngambil job desk itu? Iya tuh. Sebenarnya itu tuh bukan job desk, posisi kerja yang dibuat aja biar namanya kayak sekolah. Sebenarnya aslinya gue dipecahkan ini adalah kurikulum officer, Apa tuh kurikulum officer? guru magang. Guru magang. Nggak sih, tapi kurikulum officer jadi kerjaan gue tuh bikin kurikulum, kerjaan gue bikin apa kalau misalkan ada yang mau belajar stand up kan harus ada tuh apa yang mau dipelajarin, terus juga jenjang waktunya berapa lama, terus isinya mau apa aja materinya, nah itu yang gue yang ngerjain itu. Kenapa mau bikin itu? Wah, ceritanya panjang itu. Mungkin sebelum itu biar konteks dulu ya. Pecahkan sendiri tuh, sekolah pecahkan kan baru semester batch pertama nih kita ya, namanya sekolah. Ya. Sebelumnya kan disebutnya TTR ya, tipis-tipis respect. Betul. Nah, apakah dari awal sebelum TTR ada tuh lu udah ngegodok buat ada TTR itu di Comika? Wah, ceritanya panjang teman-teman. Oh, iya. Ketemuin sejam juga. Bisa. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan dari konsepnya, dulu tuh emang kritis respect bentuknya workshop 2 bulan, 2,5 bulan dulu yang benar-benar pertama kali peletakan tinta pertama, peletakan tinta pertama apa namanya kurikulumnya itu namanya Ulwan Fahri. Ulwan Fahri anak stand up Indo Malang, terus juga dia sekarang di IHIK, Institut Humor Indonesia Kini. Dia emang peneliti humor di Indonesia, bikinlah gabung sama Mas Panji, bikin buku pecahan, habis itu disaripatin jadi kurikulum. Nah dari situ gue baru masuk tuh TTR 4. Di TTR 4 gue ngelanjutin apa yang dibikin sama Kauluan, soalnya Kauluan cabut, dia resign dilanjutin sama gue untuk bikin kurikulumnya. Sepengetahuan gue dicampur dengan apa yang udah dibuat Ulwan. Terus sama basicnya, dulu gue di stand up Indo Bogor. Di stand up Indo Bogor juga cukup ketat, bukan cukup ketat ya, maksudnya cukup menurut gue sangat bagus untuk komika pemula. Dulu belajar di stand up Indo Bogor tuh diajarin ada kurikulumnya juga, ada modulnya juga gitu. Nah, apa yang gue dapetin dari stand up Indo Bogor ditambah yang di Kauluan sama so taunya gue, nah digabungin jadilah kurikulum di TTR 5 waktu itu. TTR 5 udah mulai dilepas sendiri guanya. TTR 4 tuh masih ada Ulwan. TTR 5
lepas sendiri sekolah pecahkan dibikinlah 1 semester challenge dari Mas Panji, bikin dong coba yang kayak sekolah 1 semester gitu. Terus kata gue tolong Saya Mas Panji. ya kata gue oke, kata gue challenge baru gitu, akhirnya coba buat dan ya udah diterapkan di semester 1 sama semester 2. Toh semester 2 pun modulnya udah ada, yaitu buku pecahan volume 2. Semester 1 modulnya buku pecahan semester volume 1 gitu. Kenapa mau ya emang pertama seneng sama ilmu stand up komedi, seneng ngulik juga, seneng belajarnya gitu kan. Makanya saya bukan nggak mau ya, pengen jadi komika gitu, tapi nggak muluk-muluk karena ngerasa nggak lucu. Makanya saya dipecahkan, ngajar aja udah dah gitu. Pantesan. Gitu-gitu. Terus setelah berjalan nih hampir 2 semester ya, gimana nih sekolah pecahkan keberjalanannya? Oh, iya. Sesuai ekspektasi kah? Below ekspektasi enggak? Enggak sih. Sebenarnya ini tuh kan pengalaman baru ya. Pakai kurikulum yang 1 semester, yang 6 bulan. Itu kayak sebenarnya sih sesuai dengan ekspektasi gitu, kayak Jelek gitu. bukan. Anak-anak yang lucu gitu kayak kita gitu. Lebih ke bodoh. Jelek sih enggak ya, pada ganteng-ganteng lah, orang kaya bisa bayar 8 juta ya. Enggak, sebenarnya bukan sesuai ekspektasi ya, jatuhnya karena ini pengalaman pertama juga menerapkan kurikulum yang 1 semester. Cukup senang gua di semester 1 sampai ke pensi. Salah satu yang paling berbeda dengan TTR tuh lebih ke solidnya teman-teman gitu. Betul. Kayak waktu graduation tuh pada demo tadinya nggak mau pensi, pengennya graduation. Nah akhirnya ya udah dibikin graduation dan kayak lebih keras aja solidnya karena mungkin 6 bulan ya bareng-bareng belajar stand up tiap minggu gitu. Lebih kerasa itunya. Terus kalau misalnya ada satu yang kalau satu ada yang disakiti gitu, demonya bareng sekelas gitu. Seru aja gitu, solidnya, bagus. Terus, apalagi kan setelah itu pun menurut gua salah satu indikator kenapa menurut gua sesuai ekspektasi, bahkan bisa dibilang lebih dari ekspektasi adalah after itu kalian masih solid di JBS. Jadi alumni semester 1 ini bikinlah JBS ini, jual beli salad. Namanya agak aneh sih, cuma bagus itu untuk jadi wadah para alumni ini untuk tetap perekat, bikin open mic yang rutin gitu-gitu. Itu salah satu yang menurut gua cukup oke gitu. Semester 1. Apalagi semester 2. Semester 2. Semester 2-nya. Semester 2 sejujurnya. Jujur, ya. Terlalu prematur sih emang. Sejujurnya karena nggak semua emang pengen jadi komika, nggak semua pengen bikin special show gitu. Tapi di semester 2 ini memang tugas akhirnya adalah bikin special show. Jadi yang gua pelajarin pun namanya ilmu pendidikan tuh harus ada motivasi dari dalam juga gitu kan. Kalau semester 1 kan memang belajar basic, motivasi orang beda-beda, tapi dengan belajar basic stand up bisa diterapin di mana-mana. Nah kalau semester 2 spesifik bikin special show, nggak semua motivasinya emang pengen bikin special show gitu. Makanya awal-awal semester 2, kelas masih rame nih. Di akhir, tinggal 5. Itu aja semua. Itu aja datang Chandra dulu, satu ya. Ditemuin dulu, baru. Jamnya mulai ngaret. Iya, tapi maksud gua gak apa-apa kita tetap memfasilitasi teman-teman semua di semester 2 untuk bikin special show. Terus pun kalau ada yang mau nyoba kan maksudnya kan yang lolos cuma beberapa kelompok. Cuma kelompok lain yang mau tetap menampilkan materi stand up-nya dalam bentuk show bisa bergabung dengan kelompok lain juga. Kelompok yang benar-benar yang lolos gitu. Jadi ya masih cukup senang. Terus juga kayak gini, bikin kayak gini, walaupun cuma satu kelompok ini ya. Nggak tahu nanti mungkin setelah kelompok ini bikin, yang lain bubar gitu. Jangan. Nggak, yang lain juga ngikutin dan segala macam. Senang di semester 1-2. Itu sih. Mas Chandra ada pertanyaan lagi? Soal Pecahkan. kan kita belum semua kenal sama Bang Abi ya. Coba ceritain atau sedikit aja latar belakang Bang Abi gitu. Oh, boleh itu. Biar kita lebih kenal gitu. Latar belakang gua dari segi apa nih? Karir komika Karir ya? boleh. Atau semuanya ya? Ya dari dalam kandungan juga nggak apa-apa. Ya, prematur kah? Tadi kan prematur tumbuhnya pecahkan. Murid pecahkan udah prematur. Kalau atasnya prematur berarti ya tahu ya guys.
Dari segi apa ya dulu ya? Mungkin Pokoknya pertama yang kali tentang stand up aja ya. tertarik ke stand up deh. Apa yang memutuskan Iya, iya, gue iya. mau ini aja ada gue gitu. Iya, ada beberapa fun fact juga sih sebenarnya di dunia stand up ini gua dan dunia stand up ini ya. Dari pendidikan apalagi kan ya. Iya, dari pendidikan. Itu ke pendidikan sebenarnya nggak nyambung banget. Jadi gue ikutan stand up comedy itu dari 2012. Gue inget banget bulan November 2012. Pertama kali open mic di stand up Indo Bogor. Sebelumnya tuh nonton. Oke. Sebelumnya nonton terus, setiap minggu nonton. Dan itu tuh di belakang. Dulu tuh stand up Indo Bogor tuh ada namanya Blue Wings, itu tuh kayak mini bar gitu. Tempat makan tapi ada barnya juga. Jadi gue tuh duduk di paling belakang, deket tower bir aja gue. Tapi deket tower bir ya. Ya masih anak SMA nonton, ini lucu ya lucu gitu, tawa-tawa gitu. Terus lama-kelamaan tuh, penasaran, pede, dan di situ mulai komika-komika baru. Ya gampang Mira itu bagus. Iya. Tapi ya, pertama kali gue naik pecah cuy. Ini apa ayo? Coba share dikit, Nonton. Oke. Enggak, gue mau cerita kayak ini dulu. November 2012 itu gue gabung stand up Indo Bogor. Masih SMA kelas 2. Masih SMA kelas 2 semester 1, gue ingat itu. Pokoknya SMA semester 2, ya kelas 2. Dan fun fact-nya adalah ketika gue bergabung, ada gue, Fajar Nugra. Gue tuh seangkatannya gue, Fajar Nugra, Fajar Warnit, sama Wanda. Tuh berempat ini adalah komika anak SMA pertama yang ikut stand up Indo Bogor. Angkatan pertama anak SMA, anak sekolahan yang ikut stand up Indo Bogor, berempat ini. Nah terus apa nikah? Oke. Pertama nih. Materi pertama gua joke telling guys. Joke telling yang sebenarnya mungkin sekarang jadi kodian ya. Tentang bibir sumbing. Gue inget banget, Mbak. Opening gua gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kenalin nama gua Abi. Gua kemarin lari di Sempur lapangan di Bogor. Gua lari di Sempur, terus pas lari di Sempur, ngeliat ada yang tabrakan, bapak-bapak sama anak di motor, tabrakan sama mobil, cuar gitu. Akhirnya gue tolongin, terus gue bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit tuh si bapaknya masuk tuh ruang IGD. Si anaknya alhamdulillah selamat. Namanya, gitu tuh kan, kayak gitu-gitu kan, orangnya selamat. Enggak sih, anaknya selamat, tapi nangis, kan bapaknya masih IGD. Pas nangis sih bunyinya suaranya masih oh iya. Terus gue tenangin, adek sabar, itu bapaknya lagi diobatin sama dokter. Sendiri gitu tadi mau ketawa tapi kasihan kan, gue tenangin aja, enggak dek nggak apa-apa dek, itu bapaknya lagi diobatin. Wah gede ya, gue nahan tawa lah di situ. Nggak lama dokternya keluar dari IGD. Sama sumbing. Iya kan, udah ketemu sama dia kan, si anak nyamperin gitu. Pak, bapaknya gimana Pak? Gitu. Si dokternya diem aja gini. Si anak nanya lagi, Pak, bapaknya gimana Pak? Bapaknya gimana Pak? Dokter makin diem. Yang ketiga dia ngejelasin kronologisnya. Pak, ini gimana Mama? Ini gimana? Kenapa? Gitu. Akhirnya si bapaknya ngejawab, kamu kayaknya kayak gitu, goblok ya, saya. Masih ada lanjutannya. Nggak pecah itu. Iya, kamu adik saya gitu. Terus ya akhirnya dokternya ngejawab dengan marah gitu, tapi sabar dokternya. Alhamdulillah nih mamanya mendingan. Alhamdulillah mamanya mendingan. Mendingan adek. Alhamdulillah mendingan. Akhirnya si dokternya gini. Meninggal goblok. Materi pertama gua open mic stand up Indo Bogor. Bagus banget aja. Keren. Itu materi pertama gua. Sebenarnya ada lagi cerita kesannya tapi nggak terlalu lucu dan segala macam. Akhirnya dan gue inget banget pertama kali gua open mic turun dari panggung itu pertama namanya Dwi Purwoto. Dulu gue udah tahu ada Bang Dwi, bagus baru pede gitu bawainnya. Minggu kedua, minggu ketiga ngebom, nggak open mic. Pertama doang. Enggak, ya sempat ada ya gitu lah namanya komika baru ya. Pas ngebom tuh
ngedon gitu, ada seminggu bolong-bolong tapi terus tuh selama SMA gitu, terusan sampai kuliah. Nah itu juga dari berempat yang tadi gue sebutin anak-anak SMA dipesenin sama senior Stand Up Indo Bogor, lu kuliah jangan jauh-jauh biar Tetap tetap kesini. di sini gitu karena kalian lanjutan dari sini gitu. Ya kurang lebih menurut gua kayak kita berharap banget sama kalian. Set, Fajar Warmit keterima di gue lupa univ mana, Unpad kalau nggak salah, Universitas Pakuan, Bogor. Fajar Nundra keterima di Unida, Universitas Juanda Bogor. Wanda Dani Putra agak jauh Jakarta di ISIP dia, Institut Seni Institut Sosial Ilmu Politik. Si Abi, lo kemana Bi? UNS bang, gitu. Solo dia jauh. Ya udah keterima di sana, gue kuliah di UNS. Di sana di Solo, gue ikut Stand Up Indo Solo juga. Lanjut. Sempat vakum sebenarnya 2019-an. Karena Jadi penyiar radio 3 tahun, terus ngerasa kayak startup punchline atau public speaking masih bisa diceritain di siaran radio gitu. Tapi ya tetap public speaking aja. Siaran radio, gajinya kecil. Gue pengen itu nge-play lah ke Jakarta Jabodetabek kan. Balik lagi ke Jakarta sini, ya di Comika. Oh langsung Comika. Enggak. Sebelumnya gue di Digital Marketing Agency. Gue jadi content planner. Gue jadi content planner cuma 3 bulan. Itu di Bogor. Itu di Bogor. Content planner Regal Spring, kayak gitu. terus direkrut ke sini. Terus enggak sambil gue kerja di Digital Marketing Agency itu namanya Chandra Mawa. Punya dia ya? Ini mah Chandra Cakwe. Beda. Gue memasarkan ini loh, filet ikan tilapia. Nah, kalau dia kue. Nah itu 3 bulan di situ sambil gue apply ke sini. Lagi open recruitment curriculum officer. Lalu gue apply lah. Udah diterima. Diterimanya pun jujur sebenarnya ada segi ini juga. Dulu yang ngajar pecahan tuh Remy sama Beler. Nah Remy sama Beler sempet ada rekomendasiin juga, udah nggak apa-apa ngajar gitu. Jadi cukup kuat gitu. Iyalah, sama Bogor. Bogor bro. Siapa Bogor semua. Pas tahu ngobrol sama Abin nih, gue udah nyiapin satu pertanyaan. Weh. Penasaran, karena pada bilang tuh, Stand Up Indo Bogor itu tempat yang paling tepat buat belajar. Nah, buat kita nih, apalagi yang kelompok kita tuh pada nggak punya komunitas. Dan kita mikir, apa kita ke Bogor aja ya? Nah, pertanyaannya, menurut lu kenapa Stand Up Indo Bogor tuh bisa beda dibanding yang lain secara keilmuan ya mungkin ya? Atau secara tradisi kah? Oke, iya. Aduh, gue jelasin dari mana ya berarti ya? Dari sini deh. Ngejawab pertanyaan lu, ini sebenarnya dari orang-orang yang ngebangun Stand Up Indo Bogor. Jujur, bukan kebanyakan. Di Stand Up Indo Bogor tuh dulu komunitasnya tuh didirikan sama, nggak cuma sama komika, tapi sama penulis, sama bisa dibilang kayak kritikus gitu, kayak emang orang yang bukan kritik, disebutnya? Seneng. Yang cara berpikirnya tuh ilmiah banget gitu. Jadi kalau bisa gue sebut ada Kang Rifki, ada Kang Denny Baong dulu. Jadi mereka tuh ke komedi tuh juga bukan yang tentang lucu-lucuannya doang, tapi benar-benar dikulik secara ilmiahnya gitu. Jadi itu mereka lah yang foundernya Stand Up Indo Bogor gitu. Jadi ketika Stand Up Indo Bogor terbentuk tuh, yang diajarin ke komikanya selain emang belajar jadi ngelucu, tapi diajarin juga gimana cara berpikir logis, diajarin juga cara ngebedain fakta dan opini gitu. Jadi yang dasar-dasar yang mungkin gua nggak tahu kalau komunitas lain, kalaupun gua nebak mungkin emang dulu komunitas stand up ya udah yang diajarin lucu-lucunya doang gitu loh. Jadi ya udah yang penting lucu gitu. Kalau di Bogor tuh dari awalnya banget pun emang lu nggak harus lucu, bukan cuma lucu yang lu yang lu asah gitu, tapi logika berpikir, logika bercerita, logika dalam cerita gitu, terus juga cara ngebedain fakta opini gitu. Jadi ada gathering juga, itu
budaya yang dibentuk dari awal Stand Up Indo Bogor didiriin. Setiap Selasa kita ada gathering, hari Sabtu kita open mic gitu. Jadi di gathering itu selain kombut materi lu, itu ada kayak materi pengajarannya gitu. Kayak Selasa depan kita ngebedah ya apa perbedaan fakta dan opini gitu. Gitu. Jadi ada ilmu seriusnya, ada ilmu ngabodornya gitu. Jadi emang diseimbangin. Dan budaya itu dilanjutkan terus menerus gitu. Jadi ya kebentuk aja budaya edukatifnya gitu. Gitu sih. Sampai sekarang masih sampai sekarang. Bahkan di Selasa itu nggak ada ketawa-ketawaan gathering tuh. Bener-bener serius gitu. Nah di Sabtunya baru gitu. Ngebom kan. Nggak. Maksudnya ya itu budaya kayak gitu yang terus dibikin dilanjutin sampai sekarang gitu. Sama dulu tuh ada aturan tidak tertulis sih. Pokoknya kalau belum lucu di Bogor, jangan dulu keluar ke komunitas lain. Salah satu alasannya biar nggak terkontaminasi. Iya, itu betul. Komunitas lain katanya gitu. Cuma nggak tahu sih sekarang ya udah banyak juga komika yang keluar gitu. Cuma dulu dijaga banget gitu sih. Tapi itu sih benar sih kalau jangan keluar dulu dari komunitas dia tuh biar nggak terkontaminasi itu benar sih. Sama istilahnya kayak pengalaman gua waktu ikut sekolah pecakan nih. Kan pengajarnya tiap minggu beda-beda tuh. Iya. Itu tuh yang mereka sharingin kan beda juga kan. Iya betul karena belum ada ilmu yang ajak gitu stand up tuh gini gitu. Itu tuh kadang ngebuat gua yang pemula yang masih benar-benar mulai dari nol tuh jadi bingung. Si ini ngajarin si komika ini ngajarin B gitu. Jadi ya. kayak jati diri gua tuh sebenarnya yang mana gitu. Itu bagus sih, bagus. Iya. Ya sebenarnya banyak guru, banyak ilmu bagus juga. Cuma kadang untuk yang pemula tuh ajarin satu dulu aja gitu ya. Betul. Ya, dia cocoknya itu. Oke. Jadi kalau kita sekarang kita ikut Stand Up Indo Bogor boleh juga. Boleh. Tapi syaratnya harus 7 kali. Terus SKCK, surat keterangan baik, SPT juga, SPT. ijazah SD kita pakainya ya. Ijazah SD itu harus ada loh. Enggak. Syaratnya itu aja sih, ikut open mic 5 kali berturut-turut per minggu, dan itu nggak boleh bolong di tengah. Kalau bolong di tengah, ulangi lagi dari 1. Gitu 5 kali berturut-turut open mic. Dan open mic kita setiap Sabtu. Harus pecah. Enggak juga. Enggak. Harus naik ya. Tampil, harus ngomong. Kalau nggak ngomong, Assalamualaikum. belok. Iya, Mbak, gitu, enggak. Jangan deh. Ya pokoknya 5 kali berturut-turut open mic, abis itu baru bisa ikut gathering dulu. Nah, abis ikut gathering, baru masuk grup Stand Up Indo Bogor cadangan. Karena kan ada yang seniornya, ada cadangannya juga. Waiting list juga. Nggak ada, kasihan waiting list. Kalau sekarang sendiri anak-anak komunitasnya yang nggak dari Bogor ada juga tuh? Yang nggak dari Bogor. Yang sengaja datang ke Bogor gitu. Ada kalau untuk open mic doang mah, tapi untuk buat masuk gabung komunitas jarang ya sekarang. Tapi maksudnya Bogor, Stand Up Indo Bogor itu home base-nya tuh di Kota Bogor kan. Tapi banyak kok yang dari Kabupaten Bogor belajarnya di Stand Up Indo Bogor ke kota gitu. Karena kan di kabupaten banyak kayak ada Citerep, ada Cibinong. Cibinong masih ada nggak sih? Ya Odi aja lah tuh. Gue lupa. Pokoknya Citerep, terus juga dulu ada Stand Up Indo Puncak. Oh iya? Ada dulu Stand Up Indo Puncak. Nggak tahu sekarang. Beku, sekarang beku. Dingin banget. Ada Stand Up Indo Puncak dulu. Di Bogor tuh banyak juga selain Stand Up Indo Bogor, tapi yang di wilayah Bogor ya. Ada komunitas kampusnya juga, Stand Up IPB dulu ada, Stand Up Unpak dulu ada, Stand Up Unida dulu ada, Stand Up Puncak, Stand Up Bobar ada gitu. Bubar? Bobar sih yang kemarin tuh. Ya itulah, Bogor Barat ada. Bojonggede ada, Stand Up Indo Bojonggede gitu-gitu. Nah, mereka juga kadang main ke Stand Up Indo Bogor. Kita masih satu Bogor tuh masih sering main gitu. Yang dari Jakarta itu nggak ada? Oh jarang banget. Kita doang nanti. Boleh gabung Stand Up Indo Bogor. Sabtu ini ya? Sabtu ini ada? Sabtu ini ada. Nggak usah ikut kelas berarti ya? Kan nggak ada kelas kan? Harusnya ada bimbingan terus sebenarnya. Oh, tapi kan bukan kelompok kita. Oh iya.
Dia mulainya jam 6 ya? Sabtu, jam 7. Enggak, kita tuh pokoknya 7:30 naik Anthem, itu harus sudah mulai, mau penonton berapapun, beres jam 10, udah. Nah di Bogor juga kultur open mic-nya gitu. Tapi untuk yang pengen jadi line up, maksimal jam 6 udah standby. Karena sistemnya itu adalah nanti ngomong ke admin gue pengen naik, baru ditulisin. Dan ditulis jam datangnya. Oh. Gitu, jadi iya pas daftar tuh jam datangnya ditulis. Gitu. Gunanya buat Menentukan naik siapa duluan. yang naik, iya. Enggak, siapa yang naik. Pokoknya kalau di atas jam 6, kayak udah, slot udah penuh, ada yang daftar lagi waiting list. Kalaupun nggak waiting list, ya nggak naik gitu. Itu berarti daftarnya on the spot. On the spot. Nggak bisa nitip. Nggak bisa nitip. Baru mau nitip. Terkadang senior pun nggak bisa nitip gitu, karena emang kulturnya gitu. Kita menghargai yang datang lebih dulu, emang benar pengen latihan kan berarti gitu-gitulah. Cukup keras juga sih. Bagus. Menarik ya. Nih ngomong-ngomong ya soal waktu ya. Soal waktu. Jadi Nabi Adam. Dari Nabi Adam nih. Soal waktu. Jadi waktu itu adalah time ya. Time is money. Gue mengapresiasi banget sih. Selama ini Comika tuh dari arahan Mas Panji, kalau kita mulai jam 7 mulai. Ya, betul. Kelas pun gue dari dulu sangat mengapresiasi itu kalau gitu mulai. Walaupun waktu itu sempat ada lah ya beberapa kali. Ya. Tapi menurut gue itu kebiasaan yang bagus, tapi nggak banyak orang yang mengapresiasi. Iya, betul. Itu tuh sebenarnya ngebentuk budaya orang juga. Soalnya tuh kadang dilema gitu. Penontonnya masih sedikit, tapi kita nungguin sampai nanti penontonnya banyak baru mulai gitu. Beberapa komunitas ya. Terus juga, tapi kalau kayak gitu, kalau nggak di strike waktu gitu, nanti penontonnya juga ada mikir gini, nanti datang telat aja orang kalau belum ramai belum mulai gitu. Tapi kalau misalnya emang dari awal 7:30 harus mulai gitu, orang-orang pun jangan telat di stand up di Bogor 7:30 tuh pasti mulai mereka gitu. Iya. Itu keren banget sih. Bagus. Itu harus bro. Mantap. Gokil, keren. Di PS juga udah kayak gitu sih. Iya emang. Belajar Lalu. Nggak bisa, harusnya ada meja. Lanjut. Baik, gimana ditanya? Tadi mau nanya apa ya? Tunggu. Oh iya. Tentang komunitas bukan komunitas, tentang kelompok kita nih. Ada masukan nggak buat kelompok kita gitu? Biar kan anak-anak pemula nih mau bikin show, benar-benar nggak tahu apa-apa. Apa aja yang harus disiapin. Kalau nggak ada masukan boleh dimasukin. Nah, itu dia. Kita siap kok. Tadinya sih kalau sebenarnya gue nggak ada masukan ya, gue pengennya ngeluarin gue. Kalian Diem Kak. keluar gitu. Wah, ke situ ya, Anda. Kasih biasa di ini ya, di parkiran. Samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Enggak sih. Apa tadi? Lu orang siapa ya? Ya. Siapa? Kita juga nanya. Itu moto kita. Itu. Enggak sih masukan, sebenarnya ini spesifik ya untuk teman-teman di kelompok lu orang siapa yang mau special show. Nanti tanggal berapa? 23 bulan 23 Agustus. Kebagian jam? Pertama, jam 1. Jam 1 siang. Oke. Sebenarnya kelompok kalian itu udah cukup, kan kalian tuh akan tampilnya gantian ya. Maksudnya satu kelompok ini akan gantian terus masukannya adalah tentuin urutan Udah ada. Terus nanti di endingnya ada game atau ada Sesi kayak tanya tanya jawab jawab. Tapi nanti semua line up-nya di atas. di atas. Nah itu. Ya nggak ada masukan apa-apa, konsepnya udah oke. Terus juga dari segi penjualan tiket dan segala macam, menurut gua kayaknya udah oke juga karena yang gua tahu pun lu sering ngechat Faye terkait ya teknis dan segala macam. Konsepnya udah sangat sederhana, yang bisa dibilang nggak terlalu muluk-muluk gitu, tapi tebel gitu. Ini adalah sekumpulan orang Cina yang akan special show dan ada satu orang pribumi gitu. Itu kayak udah oke gitu. Terus ini paling masukannya ya tajamin lagi materinya, sama kalau misalkan mau improv-improvan dari tanya jawab sama penonton. Gue sih selalu ya improv boleh,
Cuma ada beberapa pointer yang disiapin deh. Yang benar-benar tektokan kalian mungkin ada yang disiapin. Atau riffingan-riffingannya ada yang disiapin gitu loh. Biar nggak benar-benar improve banget. Biar nggak dragging ya. Biar nggak dragging untuk yang awal ya. Kecuali kalau memang kalian berlima mau jadi improve banget gitu. Karena kan ya namanya baru belajar kelas basic. Siapin tuh list-listnya sih itu aja untuk yang pas improve. Nanti kalau sampai dragging nanti kita ngedance aja sih di sini. Nah itu kan akhirnya keluarnya jadi kayak gitu tuh kalau misalnya nggak disiapin tuh. Yang disiapin kata gua mah ada riffing 5, satu orang bikin riffing 5 gitu. Terus bikin tektokan juga berapa gitu. Kalau enggak kan nanti dance di sini. Emang kita sekarang lagi udah mulai ngedance. Nanti ada ya. Itu pun nggak apa-apa masukin aja sebagai konsepnya jadi boy band kan misalkan gitu. Apa-apa. Dance di sini. Nggak kebayang gue yang 1.000 gini. Dia jadi sancai paling. Ngapain ntar yang ngedance kan oke, konsepnya penonton tuh ini boy band oke. Maksudnya Jawa nih kayak gitu. Roadman ini. Roadman. Ya itu pokoknya kalau untuk teman-teman yang mungkin masih basic dan segala macam, seimprove-improvenya kalau menurut gue sih harus ada yang disiapin. Itu sih sama ya latihan terus, open mic terus, rewrite materi lagi dan segala macam. Terakhir lah ya. Pesan dari Bang Abi nih. Untuk seluruh Indonesia. Bisa gua untuk seluruh Indonesia mah. Untuk misalnya ada yang tertarik sama stand up comedy juga, Iya. tapi kayak ini kan mungkin teman-teman kita yang lihat nih, terus lihat, ini pengajar kita nih, ya yang menyusun kurikulum Belum lah ya. segala macam. Mungkin ada pesan buat yang first timer, Pengen coba. dengar stand up comedy, atau ya, apapun lah yang mau disampaikan. Jauhi itu. Enggak. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik belajar stand up comedy, pertama sih kalau menurut gue ya, biar experience-nya juga sesuai, tetapkan niat emang pengen jadi komika sih sebenarnya itu ya. Kayaknya dengan motivasi itu belajar segimana panjangnya pun akan terus dilakukan kayak teman-teman di sini gitu. Karena tapi nggak apa-apa kalau misalnya emang motivasinya untuk menunjang pekerjaan atau segala macam gitu. Cuma menurut gua ada baiknya emang dari niat di awal pengen jadi komika gitu. Terus kalau mau belajar stand up banyak tempatnya di komunitas. Cuma mungkin di komunitas lebih apa ya? Bukan lebih street ya. Jadi nggak semua komunitas juga mengajarkannya tuh yang terstruktur ya. Kalau ngajar yang bener banget di komunitas gitu. Tapi terstrukturnya itu kalau di komunitas tuh kadang masih ada yang acak-acakan dan segala macam. Nah, ada sekolah pecahan, ada juga sebenarnya kalau teman-teman yang pengen ikut nyoba online belajar ada Discord-nya. Aduh, gue lupa Discord. Comedy Discord ya, Comedy Discord juga bisa belajar di situ. Terus di sekolah pecahan juga silahkan, dan sekolah pecahan bentuknya balik lagi ke bukan workshop ya per 3 bulan, per 8 kali pertemuan gitu. Terus juga nanti ada banyak buku juga buat referensi, ada buku pecahan, ada buku BSBB-nya Santras. Terus juga nanti akan ada tawatorial teman-teman. Saya dan Jui Purwoto, saya sekalian promosi juga ya. Iya dong. Akan ada juga teman-teman kelas edukasi stand up comedy. Rencananya akan dibuat oleh saya dan juga Jui Purwoto, seniornya Bogor, komika senior juga, komika angkatan pertama street comedy. Ya pokoknya kita akan nyoba buat kelas stand up comedy, dan pengumumannya kapan bukanya nanti di announce di Instagram @tawatorial. Tawatorial. Nanti ada di sini. Nggak ada. Gitu guys. Sekolah pecahan nggak apa-apa bagus. Oke, itu aja dari kita ya. Oke, Udah. sip. Udah. Itu aja, terima kasih. Nah, oke. Oh ya, sama satu lagi buat kantor-kantor. Ada kan Oh. program? Iya ya. Nah, boleh. Mumpung sekarang yang nonton mungkin kebanyakan para konglomerat Chinese ya, yang mempunyai kantor yang banyak di PIK, dimanapun ya. Enggak sih, jadi salah satu program di sekolah pecahan pun sekalian ngajar stand up, kita juga ada namanya komedi kantoran buat teman-teman yang mungkin tertarik
kantornya didatengin oleh pecahkan untuk belajar stand up, atau belajar ilmu yang meningkatkan skill teman-teman semua di pekerjaannya, tapi dengan pendekatan komedi gitu. Misalkan marketing dengan komedi, oke. Terus finance dengan komedi gimana? Tim IT dengan komedi gimana? Nah, itu tuh. Itu bisa panggil kita untuk free trial class, datang ke kantor lu semua ya. Jadi daftarnya di bit.ly/pecahkan kantormu. Nah, itu daftar di situ ya. Gratis ya katanya. Gratis free trialnya. Trial class-nya gratis. Tapi kalau misalkan emang tertarik dari free trial class itu tertarik, ada biayanya. Baru bayar ya. Baru bayar. Oke, gitu aja. Ada lagi? Batuk nih. Kalau juga nih, Ada air di sini guys. ada. Gitu. Sukses ya buat lu orang siapa ya. Sip, terima kasih 23 buat September jam 1 siang nanti akan show mereka berdua. Berlima. 23 Agustus berlima. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Ya. Pak Obi, terima kasih. Kita beda cerita, satu panggung suara. Dari hidup yang lucu, kadang juga drama. Dibilang aneh, dibilang salah, tapi kita tetap ketawa ramah. Lu sapa, kita juga nanya. Jalan hidup ribet tapi tetap bangga. Ngomong jujur sambil bikin tawa, karena semua orang punya cerita. Lu siapa?